Ya. Hello guys, welcome back to another episode of The Green Podcast. With me Joshua Greenspan, aka The Green Writer. Hari ini gue ditemenin dengan teman gue, Erza Samuel Mendrova. Gue udah lama banget nggak ketemu dengan dia sebenarnya. Kita seumur hidup sebenarnya baru ketemu sekali, ya kan? Baru ketemu seumur hidup sekali. Cuma sering ngechat di grup dan segala macam. Jadi konteksnya itu si Erza ini dia adalah seorang murid di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang, calon pendeta. Kenapa ketawa? Lu bilangin calon pendeta kenapa ketawa? Betul. Puji Tuhan ya. Salut banget gue sama dia. Gak banyak orang yang mau menempuh jalan hidup arah itu kan. Gue juga yakin nih yang pada ngedengerin atau pada nonton juga banyak yang tidak memiliki pemikiran untuk sampai ke sana gitu. Emangnya nih, gue mungkin gue mulai nanya tuh begini. Kita tuh tinggal di sebuah zaman ya, dimana kayak kehidupan sosial media itu kan kayak dinilai banget sama orang-orang tuh. Kayak kenikmatan kita, kehebatan kita, harta kita juga dinilai tuh dari sosial media tuh. Lu ngelihat semua hal yang terjadi ini di dunia ini tuh, kenapa lu mau tetap menempuh jalan pilihan hidup lu tuh pengen masuk seminari Alkitab gitu? Ya, berarti ada tentang ini juga ya, tentang panggilan hidup kali ya, begitu ya. Kalau ditanya melihat hingar-bingar dunia gitu ya, tapi kenapa tetap akhirnya milih masuk ke teologi, masuk seminari lagi gitu ya. Padahal kan ada juga tuh jurusan teologi yang di universitas. Jadi nggak harus asrama, nggak harus semua. Ini seminari lagi ya. Kalau dibilang kenapa, sebenarnya dari dalam lubuk hati yang terdalam, nggak tahu kenapa. Iya. Maksudnya sebagai manusia jawabannya nggak tahu kenapa gitu pas pertama milihnya ya. Maksudnya nggak tahu kenapa adalah bukan berarti aku pilih dengan mata tertutup, bukan seperti itu, tetapi lebih ke apa ya? Seperti ada mungkin awalnya lebih ke hasrat yang nggak bisa tertahankan kali ya. Dan sumbernya dari mana? Ya aku nggak tahu. Ya maksudnya nggak tahu adalah udah pasti Tuhan gitu ya. Tapi yang pasti bukan dari diri aku sendiri. Karena ya Green ya, kau tahu sendiri maksudnya aku bukan anak yang rajin. Bahkan dulu ketika kita ketemu mungkin selengean ya kelihatan anaknya. Tapi ya itu justru itu yang menarik buatku. Pas lu pengen masuk ke seminari, pertama gue tanya dulu, emang bedanya belajar di seminari sama belajar di Universitas Teologi itu apa? Biar orang-orang juga pada tahu. Ini setauku ya. Betul. Ini setauku ya. Kalau kita belajar teologi di universitas gitu ya. Berarti universitas itu kan nggak hanya teologi gitu ya. Ada beberapa fakultas lain. Setauku mungkin pembelajarannya itu lebih ke ini ya, langsung secara teoritikal mungkin ya. Jadi mungkin langsung ke asramanya aja. Kalau asrama kan kita hidup berasrama, diatur sampai ke gaya hidupnya gitu. Diatur sampai ke gaya hidupnya itu sih mungkin yang paling beda ya. Aku nggak ngerti kalau perbedaan materi seperti apa, tapi yang paling jelas adalah di situ. Gaya hidup, gaya bersosialisasi itu yang mungkin paling kelihatan bedanya. Gitu. Jadi tahu gue juga kalian tuh di sana emang sampai ada dibikin jadwal kegiatan gitu kan sama dari seminarinya gitu. Sedangkan kalau kampus biasa kita datang kelas bisa, keluar kelas bisa, ya kan? Betul. Nah, kalau udah ngomongin soal seminari itu kan berarti pertama lu harus jauh dari orang tua kan, lu nggak bisa sering banget ketemu saudara lu juga, lu nggak bisa sering ketemu. Ketika lu bilang ke mereka gitu, wah gue pengen masuk ke seminari nih, gue pengen masuk teologi nih, ada nggak respons dari keluarga lu yang kayak bilang nggak usah,
itu nggak menjamin hidup gitu? Sebenarnya kalau mau jujur, aku kan dua bersaudara nih ya. Dua bersaudara, aku anak paling bungsu gitu ya. Sebenarnya dan papaku udah nggak ada. Jadi sebenarnya kakakku yang dua dan juga ibuku, yang berarti semua dari keluarga intiku, itu sebenarnya bilangnya sama. Dan Semua bilangnya itu tadi. kayak, yoi, jadi kayak yakin. Gitu. Itu biasa pertamanya, yakin. Gitu. Nggak mudah loh. Lalu juga yang pasti nggak mudah. Kenapa kamu nggak kuliah dulu lah setidaknya lah, S1 dulu mungkin. Biar kamu masuk dulu ke dalam dunia yang real begitu, baru nanti setelah itu kamu masuk ke, mungkin kalau masih ada panggilan, kamu masuk ke seminari. Tiga-tiganya gitu, Green. Tiga-tiganya gitu. Yeah. Dan ya pada saat itu, sekali lagi yang aku bilang tadi di awal, kalau dibaratin sama api ya, nggak tahu kenapa apinya besar banget gitu. Jadi ya aku bilang, ya kalau aku udah dapet sekarang, maksudnya aku udah dapat panggilannya sekarang, ya why not gitu. Ya. Kenapa harus nanti? Kalau udah sekarang aku tahu, kenapa harus nanti gitu. Iya. Tapi Itu sekarang kalau aku pikir sekarang ya gitu, aku lihat ke belakang, aku pikir-pikir, kenapa juga ya? Kayak cukup nekat ya. Gitu sih. iya, kenapa Tapi jadi luar biasa. ini Anda? Iya gitulah. Dan walaupun orang-orang pada kayak nanya gitu, yakin, susah. Emang apa pertimbangan lu pada saat itu? Kayak apakah lu nggak mempertimbangkan keluarga lu yang pengen lu masuk misalnya jurusan lain atau tujuan hidup lain gitu? Emang apa pertimbangan kepala lu gitu pas lu pengen masuk komit ke seminari Alkitab, masuk teologi? BTW ya, sebenarnya aku juga udah daftar ke salah satu sekolah kedinasan kali ya. Namanya Politeknik Imigrasi gitu. Oh Aku iya. juga udah masuk dan lulus juga gitu sebenarnya di tahap administrasinya. Nah, tetapi kalau dibilang kenapa akhirnya tetap ke sana terus nggak ngelihat lagi pertimbangan, sebenarnya aku melihat dengan jelas sih pertimbangan itu. Pertimbangan tentang yang kayak kau bilang tadi, kayak keluarga, maunya kemana begitu. Apalagi aku anak laki-laki satu-satunya begitu ya. Pertimbangannya adalah sebenarnya ya, ketika Tuhan itu memanggil sih gini sebenarnya. Dia Kenapa unik. kenapa sambil ketawa-ketawa nih ngomongnya? Sebenarnya karena kalau dipikir cara Tuhan tuh selalu unik aja gitu. Kalau dibilang Tuhan tuh suka bercanda lah gitu. Ya, oke. Jadi Kita sering mendengar kalimat-kalimat itu kan. ya, jadi di dalam pergumulan itu, di dalam pemikiran itu, apalagi banyak juga yang bilang, kamu yakin itu bukan cuma perasaan aja. Apalagi maksudnya bukan hanya karena hype-nya waktu itu gitu ya, ketika menerima itu. Kamu yakin itu beneran panggilan? Sebenarnya karena di dalam jalan pergumulan kita itu, Green, aku tuh merasakan secara tidak langsung Tuhan menuntun gitu. Misalkan ya, salah satu contoh yang paling luar biasa sih menurut. Ketika jadi aku kan mulai aja tuh yang ngisi si administrasinya gitu ya, masuk ke saat gitu, ke kampusku yang sekarang. Ngisi pendaftarannya. Lalu ada bagian tentang form sponsor kalau nggak salah. Itu tuh berhubungan tentang keuangannya nanti siapa yang bayar kayak gitu-gitu. Nah pada saat itu aku nggak ngerti ini maksudnya kemana ya, isi kemana ya. Lalu aku tanyalah ke hamba Tuhan di gerejaku gitu ya. Aku tanya ke hamba Tuhan di gerejaku. Lalu tiba-tiba dia balasnya kayak gini. Ini by WhatsApp aja. Dia bilang, oh Sam, itu kasih aja ke saya. Kamu udah ada yang mau sponsorin. Jadi gimana ya? Itu belum sampai jadi pergumulan aku. Aku baru nanya doang. Ini mau isinya kayak gimana ya cara isinya gitu maksudku. Jadi itu belum sempat jadi masalah, tapi Tuhan udah kasih duluan jawabannya. Nah, jadi penguatan itu datangnya bertahap kali ya. Dan nantinya ketika
misalkan yang ini tadi pembuktian ini bahwa tiba-tiba udah ada yang mau sponsorin gitu baru nanya doang. Itu pun nantinya menguatkan bukan hanya hati aku aja, tapi hati orang tuaku, hati kakak-kakakku. Dan ya itu sih kalau buatku. Itu apa? Kalau gue ya, gue nggak tahu kalau gue tiba-tiba pengen daftar terus apa tiba tahu-tahu udah ada yang ngesponsorin, gue takut sih, Syam. Gue bukan excited, gue takut gitu. Dari mana ini tahu plan-plan hidup gue? Kenapa dia bisa tahu gue bisa apa punya rencana seperti ini gitu? Yeah. Tapi kembali lagi itu mungkin memang ada certain things yang out of our control, dan ketika memang terjadi, it just amazes us, right? Kenapa gue waktu itu kenapa gue sekarang itu pengen ngomong dengan Sam ini, karena untuk kalian yang nggak, mungkin kalian orang-orang tahu ya, kehidupan kalau lu pengen masuk teologi itu, first of all it's not easy. You don't get a lot of money doing it, obviously. Lu harus hidup untuk kebaikan orang lain. Jadi dalam beberapa aspek dari itu tuh lu kan melepas kebebasan diri lu sendiri gitu. Ya dong, apa enggak? Ada dong aspek-aspek kebebasan diri lu yang lu harus lepas demi orang lain dong, demi pembelajaran ini. Dan pada kedepannya lu harus komit dengan apa yang sudah lu lakukan. Dan kembali lagi, gue nggak pengen bilang dirantai sih, dibatasi. Hidup lu bakal dibatasi dengan pilihan hidup lu sekarang gitu. Which for me that is so amazing. Kayak kemampuan untuk seseorang atau lu terutama untuk bisa melihat bahwa gue nggak bakal hidup untuk diri gue sendiri gitu. Karena kita hidup di tengah masyarakat yang semuanya tuh gua gitu loh. Ngerti gak sih? Ngerti. Tapi sebenarnya buatku itu poin yang menarik sih dari kamu. Kayak kemarin kan pas kau ngomongin ini kayak bilang ya itu tadi yang kau bilang, kayak ibaratnya seorang biasanya disebut seminarian gitu ya, orang yang masuk seminari adalah orang yang harus meninggalkan segala sesuatunya, lalu meninggalkan semua keuntungannya, bahkan lalu merelakan itu untuk menjadi kebaikan bagi orang lain gitu ya. Sebenarnya kalau dalam perspektifku ya, kalau dalam pandanganku, hal itu sebenarnya menjadi tanggungan kita semua orang. Kadang ngelek kenapa? Kadang sebenarnya buatku itu adalah poin untuk sebenarnya semua kita orang Kristen. Misalkan kalau dibilang kita harus meninggalkan semua keuntungan material gitu ya. Lalu pertanyaannya memang siapa yang boleh mengutamakan keuntungan materialnya? I see. Lalu kalau dibilang orang seminarian adalah orang yang meninggalkan merelakan segala kebaikan hidupnya untuk kebaikan orang lain. Tetapi bukankah itu juga perintah utama ya? Maksudnya di Alkitab sebagai kita orang Kristen adalah mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Itu adalah perintah utama bagi semua orang bahkan. Nah, jadi itu poin yang menarik sih. Jadi untukku sampai saat ini sebenarnya sebagai orang yang kuliah di teologi, orang kuliah yang mungkin kamu dihukum ya, Green? Iya, gue di FH. Di situ atau di fakultas apapun, menurutku itu prinsip yang harus dipegang tetap sama sih. Kalau bicara tentang itu. Oh, that's very interesting. Itu menarik banget. Jadi seharusnya tuh dimanapun kita berada, tujuannya emang adalah untuk how we bring value to other people. Yes. Tapi in that process, kita harus kembali lagi menaruh nilai dalam hidup kita dulu dong. Apa enggak? Karena kalau kita nggak punya nilai, gimana kita bisa memberikan nilai kepada orang lain? Betul. I see. That's very interesting. Itu gue nggak pernah berpikir seperti itu pada awalnya, jujur banget. Karena kalau gue pengen jujur juga nih, gue masuk FH ini bukan pilihan gue sebenarnya kan.
Karena gue bukan ditekan juga sih, diarahinnya ke sana lah sama alam semesta ini. Seriusan gue. Tadi gue nggak pengen ke Eva, tapi ya semua jalan masuk ke sini. Tapi setelah gue masuk ke sini juga gue sadar jadinya kayak banyak sekali hal yang dimanapun kita berada, apapun kita ambil, pasti there's always a way to make other people more valuable through what you do. Tapi gue nggak pernah sadar sampai lu baru secara spesifik menyatakannya sekarang gitu. Iya, menarik. Tapi BTW sebelum aku masuk ke sini juga aku mikirnya kayak gitu gini. Maksudnya bahkan aku mikir sampai kayak gini sih sebenarnya. Sebelum aku masuk ya, aku mikir kayak karena sempat sebenarnya mamiku tuh ngomong gini, kan aku itu bisa dibilang di sekolah nggak terlalu berprestasi ya, geng. Saat SMA gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Informasi aja nih ya. Padahal lu kalau pas di saat aja lu ngafalin Alkitab, ikut cerdas cermat Alkitab lu. Di SMA beda. Sampai ditawarin gini, kan kebingungan mau masuk mana nih kuliah gitu kan. Terus dibilang mau masuk ke teologi aja nggak gitu kan. Lalu aku bilang kayak gini aja waktu itu respon, enggak ngapain jadi pendeta yang cuman ada di mimbar doang gitu. Lebih baik aku masuk ke fakultas lain, ke kuliah lain, misalkan apapun, lalu bekerja, tetapi aku bisa tetap jadiin aku saksi gitu, maksudnya buat saksi Kristus gitu. Aku waktu itu ngomongnya kayak gini, misalkan kalau orang pendeta datang misalkan ke rumahnya saudara kita gitu yang mungkin berbeda agamanya dengan kita, pasti otomatis udah sensitif dong. Ya ini pendeta ngapain nih masuk bawa Alkitab lagi? Yo iya nggak gitu. Betul. Lalu misalkan kita yang sesama misalkan punya teman sahabat di kampus kita gitu, punya ya sahabat yang berbeda mungkin agamanya dengan kita, kan kita mungkin lebih feel free ya untuk mungkin berbagi atau bercerita daripada ketimbang seorang pendeta yang mungkin dari rumah ke rumah mungkin gitu. Aku bilang kayak gitu. Ya, tapi ternyata malah dipanggil jadi pendeta juga. Kenapa? Tapi ternyata malah akhirnya dipanggil jadi pendeta juga. Ya, sama aja. Malah tadinya lu tidak mau. Nah, itu dia makanya. Jadi kita tidak tahu masa depan itu seperti apa, guys. Betul. Hari esok aja nggak ada yang tahu. Betul. Tapi I'd like to, menurutku itu sangat kembali lagi itu sangat menarik. Gimana sebuah peristiwa itu bisa merubah pemikiran kita akan sesuatu gitu. Karena tuh bilang tadi awalnya lu bahkan tidak mau masuk ke teologi, tapi ada beberapa kejadian akhirnya berubah pikiran lu gitu kan. Yang menurut gua perlu diketahui oleh lebih banyak orang adalah kita tuh nggak selalu, gimana bilangnya ya, kita tuh nggak selalu hidup, bukan nyawa kita, siapa diri kita itu it's not always our own. Kita itu sebuah manusia yang makhluk sosial. Manusia itu makhluk sosial. Dan ketika kita melakukan sesuatu, pasti ada tindakannya kepada orang lain. Efeknya ada kepada orang lain. Mau itu bagus, mau itu buruk. It could be good or it could be bad. Yep. Dan terkadang kita tuh dipaksa untuk menjadi hal yang kita tidak inginkan. Karena kita akan memberi dampak kepada orang lain juga dari situ loh. Ngerti gak sih? Mm-hmm. Jadi contoh. Gue tadinya nggak mau masuk ke hukum nih. Gue tadinya pengen ngejar masuk sekolah atlet nih. Tapi setelah gue pikir sih. Setelah semua jalan gue untuk masuk sekolah atlet ditutup, akhirnya jalan untuk masuk sekolah hukum kebuka. Masuk FH kebuka. Dan setelah gue pikir-pikir, kalau misalkan gue jadi atlet, dampak apa yang akan gue berikan kepada orang lain? Apakah dampaknya sama seperti dampak yang akan gue berikan kalau gue misalnya jadi advokat? Apakah gue akan memberikan dampak yang lebih positif, yang lebih baik, yang lebih berpengaruh kepada orang dari ketika gue menjadi advokat daripada ketimbang gue menjadi atlet? Yeah. Jadi terkadang kita tidak
hidup kita is not our own only. Kemana kita berada, apapun yang kita ambil, itu bakal memberikan dampak kepada orang lain. Pertanyaannya adalah dampak apa yang kita ingin berikan kepada orang lain sekarang dong. Betul. Bahkan pernyataannya bisa lebih dipertegas lagi sih. Hidup kita memang fully bukan punya kita sendiri memang. Bukan cuman part, kita bahkan nggak punya sama sekali kehidupan kita ini. Dalam hal yang menentukan begitu ya. Dan dampaknya tadi ya penting banget sih itu. Sebenarnya dampak apa yang mau kita berikan, baik atau buruk, atau jangan-jangan nggak berdampak sama sekali. Oh, jangan-jangan nggak berdampak. Wow. Kalau kita nggak beri dampak sama orang lain itu nggak pernah bersosialisasi dengan manusia lain dong, itu sedikit sekali. Yoi. Terus lu pas lu lagi jalanin nih seminar ini, lu jalanin kuliah teologi nih, ada nggak dalam pikiran lu yang sedikit penyesalan gitu, atau sedikit pemikiran bahwa wah, teman-teman gue yang lain pada ngambil jurusan ini kayaknya hidup mereka lebih fun, kayaknya mereka lebih gampang. Ada nggak pikiran kayak gitu? Ini menarik sih. Ini termasuk pertanyaan yang selalu ditanya-tanya ya sama orang. Pasti banyak sekali orang mempertanyakan hal-hal seperti ini. Benar. Untuk aku secara pribadi mungkin sampai di titik aku menyesal, belum. Aku bilang belum. Tapi bakal terjadi dong. Mungkin. Karena selalu ada probabilitas toh. Betul. Nah, tapi kalau sampai di tahap memikirkan kembali, kayak benar nggak ya milih ini, itu aku rasa sangat sering sih terjadi. Dan sampai saat ini aku memahami itu sebagai hal yang wajar dan bahkan baik. Kenapa baik? Karena konsep yang aku pegang adalah ketika seseorang bertanya itu, maka dia dapati jawabannya, begitu kan? Jawaban itu nggak didapat kalau dia nggak nanya. Jadi ketika kita meragukan, ketika mungkin kita bertanya nih, benar nggak ya? Dan jawabannya adalah, puji Tuhan sampai saat ini aku dapati ya benar. Bukankah itu menjadi kekuatan yang lebih lagi ya? Ketika selesai mempertanyakan gitu. Ya sering sih justru. Dan alangkah baiknya mungkin semua teman-teman juga terus-menerus bertanya apakah betul sudah menjalaninya gitu. Rasa itu juga penting sih. Bukan cuma seorang anak teologi, tapi buat semua sih aku rasa bertanya itu tentang kehidupan kita sendiri sangat penting. Either jawabannya ya betul ataupun enggak. Itu sangat baik untuk kehidupan kita. I see. Itu I think that's also a very important thing to have. Kayak kemampuan manusia itu adalah untuk berpikir dong kan. Kita memiliki kemampuan untuk berpikir, dan kalau kita berpikir dan mempertanyakan apa yang terjadi dengan hidup kita, di saat itu kita menjadi lebih sadar akan siapa diri kita itu, dan batas-batas yang kita miliki dan kemampuan yang kita miliki. Jadi kalau kita tidak mempertanyakan hal-hal tersebut, we will never get the answer. Yep. Betul. Gila, ini baru berapa menit kita ngomong sama sama Erza, ini sudah wah, pikiran sudah sekali. Memang kalau udah belajar teologi udah beda ilmunya udah. Wah. Ini juga gue lihat-lihat lu jadi lebih kalem kayaknya orangnya nih. Daripada pertama ketemu kayak jadi lebih kalem gimana gitu. Itu karena pas kita ketemu lagi parah itu berarti. Sampai salto segala. Transformasi si Samuel. Anyways, that's a very very interesting take. Gue udah nggak ada hal lagi sih yang pengen gue omongin. Mungkin lu ada yang pengen lo omongin atau lu pengen tambahin nggak? Mungkin dikit ya, karena tentang perjalanan hidup gitu ya. Mungkin dikit
yang bisa aku sharing tentang ketika mungkin teman-teman semua kalian nanti yang dengerin ini, atau mungkin juga buat kita berdua yang ngobrol di sini, menggumulkan panggilan hidup itu bukan cuma tugas seorang anak teologi sebenarnya. Balik lagi tadi ke awal. Menggumulkan simpel lah mungkin ketika kita mau masuk kuliah, kita mau kemana. Banyak kan mungkin orang-orang tuh mikir ketika seseorang ada yang bilang, aduh aku mau jadi anak teologi, baru nih disuruh sama pendetanya, oh kamu harus gumulin baik-baik, kamu harus doakan, kamu harus ini bla 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 semuanya. Kamu harus cross check bla 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 bla. Tapi balik lagi ke awal sebenarnya. Menurutku dan aku pikir juga ini hal yang benar adalah itu berlaku buat semua sekali lagi. Buat mungkin semua teman-teman yang dengar, apapun kuliah kalian yang mungkin juga nggak sama aku gitu anak teologi, tapi menggumuli ketika kalian mau masuk kuliah, atau mungkin juga tadi bertanya lagi tentang kehidupan, apa yang kita sudah pilih itu sudah benar, itu hal yang sangat baik untuk semua kita lakukan. Cross check, kita terus berdoa, menggumulkan. Aku pikir itu bukan cuma tugas anak teologi sih sebenarnya, ketika menggumulkan mau masuk teologi atau enggak. Kita doain nih, misalkan mau masuk hukum nggak ya, mau masuk hukum benar nggak ya, Tuhan mau nggak ya. Itu tugas semua sih, aku pikir. Dan kalau dibilang gampang, nggak. Sama sekali nggak. Apalagi kalau kata Green tadi di awal, kehidupan kita zaman sekarang, nggak. Udah fokusnya nggak ada lagi itu ke atas. Semua arahnya, bahkan ke samping aja nggak ada ya. Ke sesama aja nggak ada. Selalu ke dalam, bener. Ya itu nggak gampang buat zaman sekarang, apalagi anak-anak muda gitu. Tapi itu yang benar dan itu yang baik. Luar biasa sekali teman-teman semuanya. Erza Giffard Samuel Mendrova. Udah lama banget gue nggak temu, dan ketemu lagi pembicaranya sangat berat, sangat berbobot. Wow. Luar biasa. Anyways, guys, that's all I have for today. That's all we're gonna talk about. If you like this content, don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you all in the next episode. See ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan follow gue on social media. Thanks for watching and see you in the next video.